warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai organ dan traktus dari bebek jantan, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Selamat menyaksikan. Kami akan menjelaskan sistem nervosum atau sistem saraf pusat yang terdiri dari yang pertama yaitu cerebrum. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan berfungsi untuk mengontrol dari sisi kiri tubuh, sedangkan otak kiri berfungsi untuk mengontrol dari sisi kanan tubuh. Yang kedua ada cerebellum. Cerebellum berfungsi untuk pengendali gerakan, menjaga keseimbangan tubuh, serta untuk mengenali gerakan baru. Selanjutnya yang ketiga ada medula oblongata yang berfungsi untuk menjalankan sistem pernapasan, pencernaan, sistem jantung dan pencernaan. Yang keempat ada medula spinalis. Medula spinalis membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot dan organ tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Yang pertama ada nares. Nares yaitu saluran tempat masuknya udara. Selanjutnya ada glotis. Glotis yaitu sebagai buka tutup antara saluran pencernaan dan pernapasan. Glotis ini terletak di pangkal lidah. Selanjutnya ada laring. Laring ini menghalu masuknya benda-benda asing yang akan masuk. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus yaitu berfungsi untuk memastikan udara yang masuk bersih sekaligus untuk mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya ada pulmo. Pulmo atau paru-paru, yaitu tempat bertukarnya O2 dengan CO2. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai traktus urogenital. Di sini traktus urogenital itu terbagi atas dua, yaitu urinaria dan juga genitalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urinaria. Di sini traktus urinaria itu terdiri dari yang pertama adalah ren atau ginjal yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa dari zat metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selanjutnya ada ureter, di mana ureter ini merupakan saluran pembuangan urin dari ginjal. Dan yang terakhir adalah kloaka. Kloaka ini merupakan tempat pengeluaran urin. Traktus digestivus atau saluran pencernaan. Yang pertama ada cupum oris, tempat masuknya pakan. Yang kedua ada paring, mengantarkan pakan ke esofagus. Yang ketiga ada esofagus, mendorong pakan ke pencernaan selanjutnya. Yang keempat ada crop, menyimpan makanan sementara. Selanjutnya kelima ventriculus atau lambung, tempat proses pencernaan secara enzimatis oleh pepsin dan renin. Kemudian ventriculus, tempat proses pencernaan secara mekanik agar ukurannya lebih kecil. Kemudian splenium terdiri dari dedunium, jejunium, ileum, tempat proses pencernaan secara enzimatis agar menyerap sari makanan. Kemudian cecum membantu proses pencernaan bahan makanan yang banyak mengandung serat dengan bantuan dari mikroorganisme. Selanjutnya ada interstitium crassum, yaitu tempat absorpsi air kembali ke sebelum feses dikeluarkan dari tubuh agar feses menjadi tidak terlalu lembek ataupun tidak terlalu keras sehingga tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kemudian ada kolon, yaitu merubah sisa-sisa makanan menjadi feses. Kemudian ada kloaka, yaitu tempat pengeluaran feses dan urin. Selanjutnya kami di sini akan menjelaskan tentang proses perjalanan pakan pada bebek. Yang pertama yaitu pakan masuk melalui cavum oris. Di cavum oris ini terdapat namanya kelenjar saliva yang berfungsi sebagai pelumas agar pakan mudah masuk ke dalam faring dan esofagus.
Selain itu, kelenjar saliva ini juga mengandung enzim amilase yang membantu mengubah pati menjadi glukosa. Selanjutnya, pakan akan masuk ke dalam faring, lalu ke dalam esofagus. Dari esofagus, selanjutnya pakan masuk ke dalam crop untuk disimpan sementara. Selanjutnya, dari crop pakan masuk ke proventriculus dan dicerna secara enzimatis oleh pepsin dan renin, di mana enzim pepsin akan mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan enzim renin akan mencerna protein menjadi kasein. Dari proventriculus selanjutnya pakan akan masuk ke dalam ventriculus atau gizzard. Di sini akan terjadi proses pencernaan secara mekanik, kemudian makanan akan digiling menjadi bentuk yang lebih halus lagi. Dari ventriculus selanjutnya pakan akan masuk ke dalam intestinum tenue atau usus halus, di mana nanti di intestinum tenue ini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Di intestinum tenue pakan pertama kali akan masuk ke dalam duodenum, lalu ke jejunum, dan terakhir akan ke ileum. Di dalam intestinum tenue ini terdapat 3 enzim, yaitu enzim amilase, di mana amilase ini akan mencerna karbohidrat menjadi glukosa, sedangkan untuk enzim lipase akan mencerna lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim tripsin akan mencerna protein menjadi asam amino. Selanjutnya pakan akan masuk ke dalam sekum atau usus buntu. Di sini di sekum ini akan terjadi absorpsi air secara sedikit, dan akan terjadinya perombakan sisa-sisa dari pakan yang tidak dibutuhkan lagi untuk diubah menjadi feses. Selanjutnya akan masuk ke dalam intestinum crassum, lalu ke kolon, dan yang terakhir akan dikeluarkan dalam bentuk feses di kloaka. Skeleton unggas, ekstremitas anterior yang terdiri dari yang pertama humerus, radius, ulna. Ossa carpilla atau tulang pergelangan tangan pada unggas sebanyak 2 yang menempel pada radius dan ulna. Carpo metacarpus yang merupakan persatuan antara tulang carpilla dengan tulang metacarpilla atau tulang telapak tangan. Phalanges yang terdiri dari 3 buah. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu ekstremitas posterior yang terdiri dari femur, tibiotarsus, fibula, tarsometatarsus yang melebar, patella atau tempurung lutut yang terikat oleh ligamen di depan pertemuan femur dengan tibiotarsus, phalanges 3 di depan dan 1 di belakang. Sekian dari video kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.